Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya salamnya belum kompak. Yuk kita sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami banggakan Kepala Pimpinan Pondok Pesantren Bapak Kiai Dr. Muhammad Habib Harisani MPD serta segenap para pengurus dan jajaran Pondok Pesantren Akmalah Sabillah. Yang saya banggakan Bapak dan Ibu Kepala Sekolah di Pondok Pesantren dari mulai TK, SD, SMP IT dan SMA IT Akmalah Sabillah. Yang saya banggakan pula para asatidah di lingkungan Pondok Pesantren Yayasan Akmalah Sabillah. Anak-anakku yang Umi cintai dan Umi sayangi. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita bersama-sama memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hari ini biiznillah, dengan izin Allah, kita dapat melaksanakan upacara peringatan Hari Santri Nasional 2025. Shalawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang berbahagia, hari ini tepatnya tanggal 22 Oktober 2025 kita bersama-sama di tempat ini melaksanakan peringatan Hari Santri Nasional. Ini tidak hanya yang kita lakukan sebatas formalitas atau juga sebatas tradisi. Akan tetapi ini merupakan salah satu momentum bagi kita semuanya. Dalam rangka kita mengenang para pejuang, para ulama, para santri yang telah gugur meninggalkan alam dunia menuju alam barzah. Mereka adalah pahlawan sejati. Mereka adalah pahlawan nasional. Pertanyaannya adalah, kenapa kita hari ini bersama-sama melaksanakan peringatan Hari Santri Nasional? Di antaranya adalah kita ingin selain mengenang mereka para pejuang kemerdekaan, mereka adalah di antaranya para kiai, para ulama, dan juga para santri. Tepatnya tahun 1945, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau adalah pendiri Nahdlatul Ulama yang mengeluarkan revolusi jihad pada para santri, para ulama untuk mempertahankan bangsa ini agar Indonesia tetap merdeka. Maka pada saat itu berjuanglah para santri, para ulama dan para kiai. Kalau hari ini kita bersama-sama di sini, sudah harus kita pahami dan kita ketahui
Perjuangan yang harus kita lakukan tidak seperti kita perjuangan para pahlawan masa lalu, para kiai, para santri masa lalu. Perjuangan kita adalah melawan moral bangsa, di mana moral bangsa ini sudah tidak sehat lagi. Banyak yang kita saksikan kejahatan moral, rendahnya, dan ini semua merupakan tantangan yang harus dilakukan oleh seluruh di antara kita semuanya. Kalau boleh, Umi ingin menyampaikan pada kakak semuanya, perjuangan kakak hari ini adalah menjadikan bagaimana moral masing-masing di antara kakak ini sangat menjaga menjadi manusia yang beradab, manusia yang memiliki kesungguhan dalam belajar, memiliki kesungguhan dalam belajar Al-Quran, memiliki tanggung jawab, disiplin, kreatif, dan inovatif. Kita ketahui bahwa pesantren atau para santri ini tidaklah mereka hanya sebatas belajar agama, akan tetapi mereka juga mempelajari pengetahuan umum. Karena pondok pesantren ini mengantarkan tidak hanya mereka menjadi ustadz, akan tetapi mereka juga diantarkan ada yang ingin jadi dokter, ada yang ingin jadi insinyur, ada yang ingin jadi pengusaha. Wah, insya Allah akmala sabila, insya Allah siap mengantarkan putra putri bangsa yang terbaik di Kabupaten Cirebon. Oleh karena itu kita harus melihat ya, secara utuh, jangan sebelah mata. Kalau pondok pesantren itu adalah tempat di mana menjadikan manusia orang-orang yang berhasil, orang-orang yang sukses, orang-orang yang insya Allah akan berkontribusi terhadap bangsa dan negara. Kita contohkan dari pondok, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau adalah ulama besar, ulama Indonesia, bahkan internasional. Ada juga Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka adalah ulama besar. Ada juga Buya Hamka. Mereka adalah ulama besar, pemimpin nasional, bahkan internasional. Dan banyak lagi yang lainnya yang berhasil ketika mereka betul-betul berada di pondok dengan penuh kesungguhan. Dan sekarang banyak juga baik di bidang politik atau juga di bidang ekonomi, banyak mereka adalah keluaran pondok pesantren. Karena anak-anakku, kalian harus tahu anakku, bahwa akan berbeda ketika sekolah di lingkungan pondok pesantren dengan sekolah pada umumnya. Di lingkungan pondok pesantren akan didapatkan banyak hal tentang keterampilan. Insya Allah mereka akan menjadi anak yang mandiri, anak yang tahan banting, anak yang tidak manja, anak yang akan membangun kekuatan mental spiritual. Maka kemudian anak-anakku, para santri, berbahagialah kalian berada di tempat ini. Tempat ini adalah salah satu tempat untuk mengukir masa depan anak-anak para santri semuanya. Janganlah kita pesimis, janganlah kita berkecil hati, karena banyak ya dari santri ini ketika mereka melanjutkan ke perguruan tinggi, baik perguruan tinggi umum atau juga di militer, insya Allah mereka akan menjadi manusia-manusia ya yang akhlak atau adabnya adalah adab pesantren. Kepesantrenan ini dibuktikan dengan adab para santri. Silahkan kita melihat ya, menyaksikan bahwa antara adab anak-anak SMP pada umumnya atau SMA pada umumnya akan berbeda adabnya dengan anak-anak yang dari pondok pesantren. Karena beliau belajar tentang adab. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Oleh karena itu kepada anak-anakku baik dari SD Akmala Sabila, ya, dari SMP para santriwan santriwati, ya, hendaknya jadikan hari ini kita untuk bangkit
menjadi anak-anak yang memiliki keimanan dan ketakwaan, yang memiliki imtak dan iptek, yang memiliki kesungguhan dan semangat dan melek ya dengan IT atau teknologi. Inilah pesantren yang insya Allah kakak-kakak semuanya, perjuangannya kita adalah perjuangan yang harus kita lalui adalah dengan kita mencoba menjadi manusia-manusia yang bisa melakukan hidup dengan penuh kesederhanaan. Yang bisa kita lakukan dengan membiasakan dalam banyak hal. Tidak ya seenaknya, tapi dikendalikan oleh iman kita dengan hawa nafsu yang kita miliki ini. Para santri, bayangkan anak-anak kita, santri kita itu ya luar biasa. Kita kasih hapus dulu dong. Kenapa saya katakan luar biasa? Tidak semua pondok komitmen dan konsisten untuk menjadi anak-anak ya, yang tidak berlebihan dalam banyak hal. Contoh dalam makan. Anak-anak kita alhamdulillah ya, ada tirakatnya 2 hari. Ketika Senin Kemis. Dan ini adalah salah satu program yang alhamdulillah ya sudah berjalan dan sangat bagus. Dan Umi melihat di pondok-pondok yang lain itu masih banyak yang belum ya komitmen dengan program itu. Kemudian yang berikutnya dengan qiyamul lail atau tahajud, salat jadi malam hari. Alhamdulillah para santri ini sudah mengurangi tidurnya. Dikala orang-orang sedang lelap tidur, tapi mereka bismillah untuk memohon kepada Allah agar apa yang mereka perjuangkan, cari ilmu atau thalabul ilmi, Allah memberikan atau memenuhi. Dan tidak semuanya manusia di usia remaja mereka mampu melaksanakan itu semuanya. Oleh karena itu disampaikan pula kepada para asatidah di lingkungan pondok pesantren Akmal As-Sabila ya. Mohon untuk anak ini bimbinglah mereka. Karena mereka hadir di pondok ini adalah mereka ingin meningkatkan ilmu, mereka ingin meningkatkan adab, mereka ingin meningkatkan keterampilan, dan kitalah semuanya yang berkewajiban semua itu. Maka kepada para asatidah, bimbinglah dengan penuh kasih sayang, bimbinglah dengan penuh keikhlasan, karena sebagai mursyid, sebagai pembimbing ketika membimbing anak-anak santri ini dengan penuh keikhlasan, wa insya Allah mereka akan menjadi anak-anak yang memiliki nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keikhlasan. Dan ada lagi yang ingin disampaikan hari ini. Santri adalah seorang sosok manusia yang hidupnya itu tenang, tentram, adem. Santri itu tidak ada dalam diri santri itu rasa kebencian terhadap sesamanya. Apalagi dengan mengungkapkan kata-kata yang jorok, kata-kata yang kasar, yang itu adalah bagian bentuk bullying. Hari ini Umi berharap kepada seluruh para santri atau juga ini anak-anak SD semuanya, jadilah manusia yang tidak melukai kepada yang lainnya. Jangan sampai mengatakan kepada orang itu mengatakan elek, bau, itu adalah zolim. Ilmumu tidak akan Allah terima. Ya, Allah tidak akan memberikan pada ilmu itu cahaya pada dia, karena dia selalu ya bicara sama orang lain menyakitkan. Itu namanya santri yang salah masuk. Santri bukan santri ya. Umi berharap kepada anak-anakku juga semua yang di SD ini, jagalah ucapan dan perkataan. Kalau kamu tidak bisa menjaga perkataan, kamu tidak akan ilmumu menjadikan cahaya. Maka santri ini yang hati-hati kalau ngomong. Gak boleh ngomong yang melukai yang lainnya. Pada seluruh semuanya,
baik dari SMP, SMA, dan SDIT. Jadilah anak-anakku yang sopan, yang santun. Kalau kita ada 5S di depan, ya, salam, senyum, sapa, sopan, santun. Kalau ada anak ketemu siapa saja, jangan sama Umi saja bersalaman. Siapa saja yang datang, kamu salami. Mau kemana? Boleh, bisa saya bantu. Ibu mau kemana? Bapak mau kemana? Di depan semua anak-anak SD semua. Kalau pulang, jangan hanya nyalamin orang tuanya, disalamin semuanya. Itu namanya berbasis pondok pesantren. Umi ingin Akmalah Sabila punya inovasi. Di dalam takdimnya itu adalah bagaimana kita memberikan atau melakukan interaksi dengan cara senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Mudah-mudahan hari ini, di hari peringatan Santri Nasional, dan tema hari ini yang kita usung adalah mengawal Indonesia merdeka menuju peradaban dunia. Buat kakak semua para santri, ya, berfastabiqul khairatah di dalam menuntut ilmu. Selain ilmu agama, kalian harus melek, ya, IT-nya. Para santri juga harus bekerja keras, ya, untuk mencapai kehidupan dengan ilmu. Oleh karenanya, hari ini ingin Umi sampaikan pula pada seluruh para santri khususnya, jadilah manusia yang bisa dibanggakan oleh orang tua, oleh pondok pesantren, dan juga bangsa dan negara. Kalau kalian pulang, kemudian kalian pulang tidak memberikan yang terbaik buat pesantren, maka kalian sama saja dengan mencoreng nama pesantren. Siapa di situ? Ya, ada siapa pengasuhnya? Ada siapa penanggung jawab pesantren? Sepertinya tidak diajarkan di pesantren, padahal pesantren mengajarkan setiap malam. Oleh karena itu, pada seluruh, ya, para santri, para siswa, ketika berada di Akmalah Sabila ini, jagalah nama baik Akmalah. Itu adalah salah satu bentuk bahwa kita sedang melanjutkan perjuangan para ulama, para santri masa lalu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan iman Islam, hidayah pada kita semuanya, sehingga semua di antara kita menjadi orang-orang yang terpilih, dan wa insya Allah yang Allah berikan kemudahan dalam menuju kesuksesan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.